Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasanya kita membaca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat lebih mudah kita pahami. Untuk itu kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak hebat semua, pada hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 6 subtema 3 bersatu kita teguh, masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah setelah menyimak materi ini, Ananda sekalian diharapkan mampu untuk menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kalimat efektif yang tepat ya. Jadi sebenarnya ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Contoh yang ditulis itu dengan menggunakan kalimat efektif. Jadi sebenarnya di sini sudah mencakup dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya, contoh manfaat persatuan dan kesatuan dengan menggunakan kalimat efektif ya. Oke. Nah, sebelumnya Anda sekalian perhatikan atau simak materi berikut dengan seksama. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Anda sekalian masih ingat pelajaran 5 kemarin ya? Bagaimana para pahlawan kita yang telah mempertahankan kemerdekaan ini, dan bagaimana pada masa awal kemerdekaan di mana kehidupan ekonomi Indonesia sangat buruk ya, masih ingat ya? Nah, berikut kita akan mengulas kembali bagaimana cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Jadi sebelum kita merdeka memang rasa persatuan itu telah terjaga ya. Nah, makanya kita berhasil merebut kemerdekaan. Namun apakah setelah kita merdeka persatuan dan kesatuan itu sudah tidak dibutuhkan lagi? Tidak ya. Jadi rasa persatuan dan kesatuan itu harus terus dipupuk untuk mempertahankan persatuan, mempertahankan kemerdekaan ini, untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Nah, berikut contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di masa kemerdekaan ini. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Anda sekalian masih ingat ada beberapa macam agama di Indonesia? Ada 6 ya. Ada 6, ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa macam ras, agama, suku, bahasa, budaya, dan itu kita jadikan sebagai kekayaan bangsa kita. Kita jangan menjadikan itu sebagai perbedaan, dan justru itu kita menjadikan perbedaan itu adalah kekayaan budaya bangsa kita. Jadi bagaimana caranya kita menjaga keharmonisan antar suku? Kita harus menghargai antar pemeluk agama. Kita harus menghargai atau toleransi dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk antar suku bangsa.
suku bangsa yang ada ini akan mewujudkan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Namun perbedaan kebudayaan itu kita jadikan sebagai kekayaan budaya bangsa, bukan menjadi perbedaan, bukan menjadi perdebatan. Nah, inilah cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, meningkatkan semangat dan kekeluargaan dan gotong royong. Ya, jadi meskipun berbeda-beda agama, suku bangsa, budaya, kita harus tetap meningkatkan semangat kekeluargaan. Kita harus mengakui bahwa NKRI ini adalah satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan semboyan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Satu bingkai kenegaraan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semangat gotong royong harus terus kita pupuk, harus terus kita tingkatkan. Dan yang ketiga adalah memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Jadi kita tidak boleh berteman cuma pada satu golongan saja. Ya. Jadi kita ini adalah bangsa yang beraneka ragam. Anda sekalian harus pahami bahwa pergaulan itu kita harus perluas meskipun kita berbeda agama, suku bangsa, dan jelas kita adalah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah meningkatkan pendidikan masyarakat. Kita sebagai generasi penerus Anda sekalian harus pahami bahwa tugas kita adalah bagaimana meningkatkan pendidikan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang maju. Bangsa yang maju adalah bangsa yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Ya. Jadi bagaimana kita tetap semangat untuk menuntut pendidikan. Di mana kehancuran suatu bangsa dapat terlihat dari kehancuran dari tingkat pendidikan warganya. Dan yang kelima adalah tidak mudah terpancing oleh pihak yang ingin memecah belah bangsa kita. Ya, banyak kita lihat contoh saat ini, ada isu-isu, ada provokasi, ada yang bernada hoax. Itu kita tidak boleh mudah terpancing ya. Ada pertikaian antar suku meskipun berawal dari hal-hal yang kecil. Kita tidak boleh terpancing. Mengapa? Karena kita ini adalah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin saja ada pihak-pihak yang sengaja untuk memecah belah kita. Nah, ini yang kita hindari, anak-anak sekalian. Dan yang keenam adalah meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Ya, jadi kita harus tetap meningkatkan rasa peduli kita. Masyarakat di lingkungan sekitar kita. Kita ini adalah makhluk sosial, anak-anak sekalian. Makhluk yang butuh pertolongan atau bantuan orang lain. Jadi ketika kita melihat teman kita sedang mengalami masalah, ada teman kita yang membutuhkan bantuan, ada teman yang kita lagi sakit misalnya, kita harus menunjukkan rasa peduli kita. Kita meminjamkan pulpen sama teman yang lupa membawa pulpen, kita membantu teman yang sedang kesusahan, kita menjenguk teman kita yang lagi sakit. Itu adalah bentuk rasa peduli sosial kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang sudahkah Anda melakukan seperti itu? Ayo. Nah, itu semua menjadi kewajiban kita, ya. Dan yang ketujuh adalah melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Jadi pemerintah tidak harus memperhatikan cuma daerah yang di ibu kota, tapi harus sampai ke pelosok. Mengapa? Karena kita satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesejahteraan rakyat harus diperhatikan mulai dari kota sampai ke desa. Nah, Anda sekalian, gimana? Anda sekalian, lihat contoh yang ada di slide ini. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ini gambar apa ya, Anda sekalian? Ini gambar orang yang sedang bergotong royong, mungkin mempersiapkan
sesuatu untuk kegiatan atau acara. Mereka saling bahu-membahu, saling membantu. Meskipun kita tahu bahwa mungkin di antara mereka ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, tapi itu menjadi itu menjadi sebagai kekayaan budaya bangsa kita. Mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Justru itu adalah kekayaan bangsa kita. Ini mereka tetap bekerja sama, tetap saling membantu. Ya. Kata baku dan kata tidak baku dalam kalimat efektif. Anda sekalian masih ingat ya? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata baku. Ya. Kata baku itu adalah kata yang sudah diakui atau terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dan terdapat dalam buku pedoman ejaan umum Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Nah, Anda sekalian, kita sudah tadi mempelajari tentang mempertahankan kemerdekaan pada mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, sekarang Anda sekalian, di sini Anda akan menjawab tantangan Kak Syarif, yaitu Anda sekalian coba tuliskan 3 contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kehidupan bermasyarakat NKRI dengan menggunakan kalimat efektif dengan tepat. Jadi dengan menaklukkan tantangan ini, sebenarnya Ananda telah mencapai 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Ananda mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan, dan yang kedua, Ananda mampu menggunakan kalimat efektif. Ya. Jadi Kak Syarif gabung seperti ini supaya Ananda lebih mudah ya. Nah, jadi perhatikan, jangan coba menuliskan contoh saja, tapi perhatikan kalimatnya, harus menggunakan kalimat efektif. Biar Ananda sekalian mampu mencapai 2 tujuan pembelajaran sekaligus. Hebat ya Ananda sekalian hari ini. Nah, itulah materi yang Kak Syarif bisa bawakan hari ini. Semoga Ananda sekalian mampu menaklukkan tantangan hari ini. Tapi saya yakin Ananda sekalian mampu melakukan tantangan hari ini dengan penuh tanggung jawab, dengan semangat. Ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Oke. Jadi sekian video pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semua, tetap semangat.